PSBB transisi DKI Jakarta resmi diberlakukan. 3 PSBB dan jurus transisi Anies tekan Corona di ibu kota. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah memperpanjang pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang sudah berjalan sejak 10 April lalu. Perpanjangan PSBB kali ini memasuki masa transisi. Kami di gugus tugas COVID DKI memutuskan untuk menetapkan status PSBB di DKI Jakarta diperpanjang dan menetapkan Juni sebagai masa transisi, ujar Anies dalam konferensi pers di Balai Kota Jakarta pada hari Kamis 4 Juni. DKI Jakarta merupakan wilayah pertama yang menerapkan PSBB. Pada tahap pertama, PSBB diterapkan selama 14 hari, yaitu pada 10 sampai 24 April. Pada periode itu, grafik kasus positif COVID-19 di Jakarta masih terus mengalami kenaikan. Hal ini diketahui berdasarkan data laman pemantauan COVID-19 milik Pemprov DKI Jakarta. Pada hari Rabu, 22 April, Anies kemudian memutuskan untuk memperpanjang pemberlakuan PSBB. Selain pergerakan kasus positif COVID-19 yang masih bertambah, keputusan itu diambil karena Anies menilai masih banyak masyarakat yang tidak menaati aturan PSBB. Padahal, menurut dia, pandemi dapat cepat selesai, salah satunya dengan cara disiplin melaksanakan aturan-aturan dalam PSBB. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu kemudian memperpanjang PSBB selama 28 hari sampai 22 Mei. Pada tahap kedua, Anies meminta warga lebih disiplin. Ia kemudian menerbitkan Peraturan Gubernur 41/2020 tentang pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pelaksanaan PSBB. Jelang akhir tahap kedua, Anies kembali memperpanjang PSBB untuk ketiga kalinya, yaitu selama 2 pekan mulai 22 Mei hingga 4 Juni. Saat itu, kata Anies, PSBB tahap ketiga tersebut bisa jadi merupakan yang terakhir diterapkan di Jakarta. Bila kita melakukan kedisiplinan tetap di rumah 2 minggu ke depan, insya Allah setelah 2 minggu kita bisa keluar. Insya Allah terakhir PSBB. Setelah itu kita bisa kembali berkegiatan dengan kewaspadaan, kata Anies kala itu. Namun, berdasarkan evaluasi yang dilakukan dan mengingat potensi penularan COVID-19 masih dapat terjadi, apalagi masih terdapat 66 RW yang rawan penularan COVID-19, Pemprov DKI kembali memperpanjang PSBB. Dia juga menetapkan Juni sebagai masa transisi. Resmi, Anies atur ganjil genap mobil dan motor di PSBB transisi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk memperpanjang masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang berakhir pada 4 Juni 2020. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut sampai dengan akhir bulan Juni ini menjadi masa transisi pertamanya. Kami di gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 DKI Jakarta memutuskan untuk menetapkan status PSBB di DKI Jakarta diperpanjang dan menetapkan bulan Juni ini sebagai masa transisi, kata Anies dalam keterangan pers di Balai Kota Jakarta pada hari Kamis 4 Juni 2020. Ia menjelaskan transisi itu bertujuan untuk menuju kondisi masyarakat yang produktif dan aman COVID-19. Dalam masa ini, Anies bilang kegiatan ekonomi bertahap bisa dilakukan, namun ada batasan yang harus ditaati. Anies juga berkata bahwa periode ini juga periode edukasi pembiasaan pada pola hidup sehat, aman, dan produktif sesuai protokol COVID-19. Pada hari yang sama, 4 Juni 2020, Anies pun menaikkan Peraturan Gubernur
Pergub Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 51 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar pada masa transisi menuju masyarakat yang sehat, aman, dan produktif. Dalam Pergub tersebut, definisi masa transisi adalah pelaksanaan pemberlakuan PSBB dengan melakukan penyesuaian berbagai kegiatan atau aktivitas masyarakat berdasarkan indikator kajian epidemiologi, penilaian kondisi kesehatan publik, dan penilaian kesiapan fasilitas kesehatan dan kewajiban masyarakat menerapkan pencegahan COVID-19. Salah satu aturan baru yakni memberlakukan ganjil genap untuk kendaraan roda 4 dan roda 2 pada masa transisi ini. Dalam bab 6 pengendalian moda transportasi disebutkan pasal 17 bahwa pengendalian moda transportasi dilaksanakan sesuai dengan tahapan masa transisi. Pengendalian moda transportasi sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat 1 meliputi a. Kendaraan bermotor pribadi berupa sepeda motor dan mobil beroperasi dengan prinsip ganjil genap pada kawasan pengendalian lalu lintas. B. Kendaraan umum massal diisi paling banyak 50% dari kapasitas kendaraan dan pengendalian parkir pada luar ruang milik jalan atau off-street. Sementara itu, di pasal 18 dijelaskan, kawasan pengendalian lalu lintas dengan prinsip ganjil genap berlaku dengan ketentuan a. Setiap pengendara kendaraan bermotor roda 4 atau lebih dan roda 2 dengan nomor plat ganjil dilarang melintasi ruas jalan pada tanggal genap. Yang B. Setiap pengendara kendaraan bermotor beroda 4 atau lebih dan roda 2 dengan nomor plat genap dilarang melintasi ruas jalan pada tanggal ganjil. Dan C. Nomor plat sebagaimana dimaksud pada huruf A dan huruf B merupakan angka terakhir dan nomor plat kendaraan bermotor roda 4 atau lebih dan roda 2. Untuk ayat 2 pasal 18 disebutkan pengendalian lalu lintas dengan sistem ganjil genap sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikecualikan untuk 1. Kendaraan pimpinan Lembaga Tinggi Negara Indonesia. 2. Kendaraan pemadam kebakaran dan ambulans. 3. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas. 4. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara. 5. Kendaraan pejabat negara. 6. Kendaraan dinas operasional berplat dinas, kepolisian, dan TNT. 7. Kendaraan yang membawa penyandang disabilitas. 8. Kendaraan angkutan umum atau plat kuning. 9. Kendaraan angkutan barang tidak termasuk double kabin. 10. Kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas kepolisian seperti kendaraan pengangkut uang, Bank Indonesia, antar bank, pengisian ATM dengan pengawasan dari kepolisian. Dan 11. Angkutan roda 2 dan roda 4 berbasis aplikasi yang memenuhi persyaratan berdasarkan keputusan kepada Dinas Perhubungan. Untuk ayat 3 pasal 17 menyebutkan pemberlakuan kawasan pengendalian lalu lintas dengan sistem ganjil genap sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan keputusan gubernur. Dalam hal ditetapkan keputusan gubernur mengenai kawasan pengendalian lalu lintas dengan sistem ganjil genap, Dinas Perhubungan menetapkan pedoman teknis mengenai ruas jalan yang memberlakukan sistem ganjil genap. Tulis Pergub tersebut. Hanya saja tidak disebutkan periode jam berlakunya ganjil genap. Peraturan gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 4 Juni 2020 agar setiap orang mengetahuinya. Memerintahkan pengundangan peraturan gubernur ini dengan menempatannya dalam berita daerah provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Tulis Pergub tersebut.
Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman kalian. Dan silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video-video menarik dari kami. Sampai jumpa di konten berikutnya. See you. Salam kepoin info.